Malam pertama dengan CEO-nya Belin, episode 45, cerita bersambung. Suara gelak tawa memenuhi kediaman Safi dan Siva. Saat ini kedua keluarga tengah berkumpul bersama untuk merayakan kehamilan Siva, cucu pertama yang paling dinantikan kedua keluarga ini. Aska, Mami minta tolong boleh? Jia berucap sedikit berteriak. Of course. Aska menghentikan obrolannya dengan Safi dan berjalan menghampiri maminya yang berada di dapur. Tak jauh dari dirinya duduk. Tolong kamu lanjutin motongin bawangnya ya. Mami mau cuci sayurnya dulu, ujar Jia penuh kelembutan. Aska mendengus. Kan udah ada Tante Valen, ada Bibi, ada Andin juga. Kenapa harus minta bantuan Aska lagi sih? Kesalnya. Apa salahnya sih bantuin motongin bawang doang? Jia berteriak pinggang menatap anak sulungnya. Mau kamu masukin ke perut lagi? Sontak ucapan Jia mendapat gelakan tawa dari orang-orang yang berada di dapur. Sedangkan Aska hanya menatap maminya dengan tatapan malas. Aska cowok mami, mending suruh Siva aja. Enak banget dia cuma duduk anteng tinggal makan. Aska menatap adiknya yang tengah duduk di meja makan sambil memakan rujak yang dibuat oleh ibu mertua Siva. Mau ngelawan kamu? Jia menatap tajam putranya. Sudah, kamu ke depan aja. Biar tante yang lanjutin motongin bawangnya, ujar Valen membuat Aska tersenyum senang. Thank you tante, makin cantik deh, gak kayak yang Ono. Aska melirik maminya dengan ekor mata. Apa kamu? Jia mengambil ancang-ancang untuk melempar Aska dengan sayuran, namun laki-laki itu sudah berlari terlebih dahulu. Punya anak cowok begitu banget, untung cuma satu, gumam Jia menatap jengkel kepergian Aska. Sabar tante, biar Andin aja yang lanjut motongin bawangnya. Jia langsung menoleh ke arah calon menantunya ini sebari tersenyum hangat. Yaudah, tolong potongin ya Andin. Tante mau bikin pesanan bumil dulu. Andin mengangguk semangat. Siap tante cantik. Selanjutnya mereka kembali sibuk menyiapkan makanan yang akan dihidangkan nantinya. Enak, celetuk Siva setelah menyantap habis rujak yang dibuat oleh mami mertuanya. Selanjutnya, enakan mana sama bikinan aku? Tanya Safi yang sedari tadi menemani istrinya makan rujak. Mommy, aku gak bisa mendeskripsikan rasa rujak buatan kamu. Ibaratnya kayak kebun binatang, semuanya ada. Kamu masukin apa aja sih? Safi tidak tersinggung, justru ia terkekeh mengakui rujak yang ia buat kemarin rasanya sangat hancur. Aku masukin semua bumbu yang ada di dapur, balas Safi polos. Pantes, ada rasa kecap, rasa kayu manis juga. Safi meringis mendengar penuturan istrinya. Mau nambah lagi? Tadi Mami bikin banyak, ucap Safi mengalihkan. Enggak, Siva mau makan kue yang dibawa Andin aja. Tangannya mulai mencomot kue dan memakannya dengan lahap. Ini enak banget. Siva mengacungkan jempolnya membuat Safi terkekeh melihat mulut istrinya yang penuh dengan kue. Makan yang banyak ya, biar yang di dalam sini cepat besar. Safi mengelus lembut perut istrinya yang terbalut dress hitam yang terlihat pas di tubuh Siva yang mulai berisi. Boleh makan banyak, why not? Safi menyodorkan susu hamil Siva. Asal makanannya diimbangi sama makanan yang baik buat kamu dan calon anak kita. Siva menerima dan meneguk susu hamilnya. Hanya susu rasa stroberi yang aman di perutnya, karena beberapa waktu lalu ia mencoba rasa yang lain, malah membuatnya merasa mual. Udah. Siva memberikan gelas kosong kepada Safi yang langsung diambil oleh suaminya dan diletakkan di atas meja. Mau apa lagi? Siva berpikir sejenak, nunggu makanannya utama jadi. Siva menyengir lebar menatap wajah terkejut suaminya. Gemes banget sih bumil. Safi mengecup singkat pucuk kepala istrinya. Sedangkan Siva menatap serius ke arah Safi dengan tangan menopang dagunya, membuat Safi menaikkan alis bingung. Kenapa? Siva tersenyum memamerkan gigi rapihnya. Minta uang. Ucapnya polos membuat Safi gemas. Buat apa sayang? Safi kemudian mengeluarkan dompetnya dan meletakkan beberapa kartu idaman para wanita. Buat aku semua. Histeris Siva menatap tak percaya ke arah suaminya. Boleh, tapi jangan digunakan sembarangan. Tapi aku udah punya, yang kakak kasih kemarin aja saldonya masih banyak. Safi tersenyum, ia membenarkan ucapan istrinya. Siva menggunakan kartu yang ia berikan dengan sangat baik. Dia hanya menggunakan seperlunya. Entahlah, Safi sudah memberi kebebasan namun rupanya Siva malah semakin menghemat pengeluaran.
Terus kenapa kamu minta uang lagi? Safi menatap wajah cantik istrinya yang tengah tersenyum manis. Biasa, Vi, banyak maunya dia. Aska terkekeh melihat Siva yang melotot ke arahnya. Apa? Melotot gitu matanya, awas keluar. Diem. Siva nggak mau ngomong sama abang. Mulut abang bau. Enggak ya. Bantah Aska tak terima dengan penuturan adiknya. Mulut kamu bau tuh, yang bau dari tadi nggak berhenti ngunyah. Safi mendelik ke arah Aska, matanya mengedip memberi kode ke arah iparnya. Berabi jika Siva sampai ngambek, susah pujuknya. Apa? Tanya Aska polos. Mending lo diem daripada gue usir dari sini. Ancam Safi berhasil membuat Aska mengunci rapat-rapat mulutnya. Tanggung jika dia diusir saat makanan sudah siap. Udah, jangan ribut terus, tegur Valen yang baru saja datang dari dapur dan mulai menata makanan yang sudah jadi dibantu dengan Andin. Kenapa Siva tidak membantu? Karena ini perintah dari kedua calon oma yang tidak mau Siva kelelahan. Apalagi kandungan Siva masih muda dan sangat rentan keguguran. Aska, tante minta tolong, panggilin Om Hernandez sama papi kamu ya. Aska mengangguk menaikkan kedua jari jempolnya. Dengan segera memanggil kedua pria parubaya yang tengah asik mengobrol di ruang keluarga membicarakan tak jauh dari bisnis. Semuanya telah terkumpul di meja makan bersiap untuk menyantap makanan. Namun tiba-tiba pintu rumah dibuka dengan kasar, menghasilkan bunyi yang keras membuat mereka berlonjak kaget. Safi yang kesal karena acara makan mereka diganggu dengan cepat, berjalan ke depan melihat siapa yang beraninya masuk ke rumahnya dengan cara yang tidak sopan. Alan? Di mana Tuan Hernandez? Wajah Alan mengeras, matanya mengedar ke seluruh penjuru rumah mencari keberadaan Hernandez yang ia yakini berada di sini. Terbukti dari mobil pria itu yang terparkir rapi di halaman rumah Safi. Maksud lo apa? Datang-datang langsung nanya papi. Safi menatap Alan bingung. Di mana dia? Safi jadi tersulut emosi. Tangannya sudah siap melayangkan angin membogem Alan, namun terlebih dahulu ditahan oleh Hernandez. Pria itu menyusul saat mendengar namanya yang disebut-sebut. Ada apa kamu ingin menemui saya? Ujar Hernandez dingin. Alan tersenyum remeh. Gara-gara Anda hidup saya seperti ini. Alan menggeram. Gara-gara Anda saya tidak tahu siapa orang tua kandung saya. Safi dan Hernandez saling berpandangan, bingung dengan penuturan Alan yang diselipi emosi di setiap kalimat yang ia ucap. Maksud lo apa? Dia. Alan menunjuk Hernandez. Dia yang bikin perusahaan papa gue hancur. Karena dia papa gue nyulik gue dari orang tua kandung gue. Safi dan Hernandez semakin bingung dibuatnya. Sekarang di ruang tamu semuanya berkumpul. Mereka yang baru datang sangat kebingungan dengan keadaan yang terjadi sekarang. Siva menatap tak suka ke arah Alan yang menatap papinya penuh emosi. Saat matanya melihat tangan Alan melayangkan siap memukul papinya, Siva segera berlari dan mendorong tubuh Alan hingga tersungkur. Jangan pernah kurang ajar, Alan berdecih. Bokap lo yang lebih kurang ajar, asal lo tahu. Karena dia saat gue kecil diculik oleh orang asing. Karena dia gue pisah sama keluarga kandung gue. Alan kembali menatap Hernandez tajam. Siapa yang nyulik lo? Siva menatap Alan dingin. Semuanya memusatkan perhatian kepada Alan. Saat laki-laki itu mulai mengeluarkan suara, mereka yang berada di sana terperanjat kaget melihat foto seseorang yang sangat mereka kenal. Elnan Winston. Alan memamerkan foto dan Edward saat acara peresmian hotelnya. Edward, Pekik, Safi dan Aska kompak. Gue kira kalian keluarga, ternyata orang yang membuat luka. Alan menatap mereka satu persatu orang yang berada di sana. Aska, bawa dia keluar ke ruang keluarga. Perintah Andrawina mutlak. Ikut gue. Aska menarik Alan membawanya ke ruang keluarga. Sedikit susah karena laki-laki itu melawan. Namun Safi dengan segera membantu memegang Alan agar tak memberontak. Apalagi ini? Siva menggumam menatap kepergian dua laki-laki yang menyeret Alan ke ruang keluarga. Di ruang keluarga yang berada di rumah Safi, suasana menjadi tegang. Kedua laki-laki yang saling bertatapan seakan berperang dalam batin masing-masing. Hernandez menghela nafas pelan sebelum memulai pembicaraan yang sangat serius, mengenang kembali kejadian 20 tahun lalu yang akan kembali membuka luka lamanya. Saya harus meluruskan kesalahpahaman ini. Apa yang kamu tuduhkan tadi itu tidak benar. Semuanya memusatkan perhatian kepada Hernandez. 20 tahun yang lalu, perusahaan saya diambang kebangkrutan.
Edward adalah teman baik saya dan Hernandez yang berkhianat. Ia menjalin kerjasama dengan salah satu rekan bisnis yang sudah saya tolak untuk bekerja sama di perusahaan saya karena melakukan kecurangan. Ia lebih memilih berpihak kepada orang itu. 3 bulan lamanya untuk mengembalikan perusahaan saya seperti semula berkat bantuan dari Hernandez selaku Dedi Safi. Saya memang tidak mau melibatkan ayah saya dalam masalah ini karena saya rasa saya mampu mengatasi sendiri. Andrawina menatap Hernandez sebentar. Berat rasanya ia kembali menceritakan kejadian yang paling tidak ingin ia ingat. Pada saat perusahaan saya sudah mulai bangkit dan kembali menempati posisi sebelumnya, saya berusaha menaikkan kembali citra perusahaan saya. Hal itu berdampak besar bagi perusahaan asing yang diajak Edward bekerja sama. Perusahaan itu bangkrut, begitu juga perusahaan Edward. Dia tertipu, tapi laki-laki itu menyalahkan saya. Bahkan sejak awal yang berkhianat adalah dia. Sejak saat itu hubungan kami menjadi renggang. Kita bertiga yang sebelumnya berteman baik kini menjadi musuh. Teror demi teror berdatangan di keluarga saya. Bahkan Shiva yang saat itu masih bayi sempat menjadi sasaran pembunuhan Edward. Itu benar-benar membuat saya murka. Sejak saat itu saya menjaga ketat kedua anak saya, begitupun keluarga saya. Semuanya berjalan baik sampai beberapa bulan lalu kami mendapat kabar bahwa Edward telah kembali. Perihal kamu diculik atau semacamnya itu bukan karena saya ataupun keluarga saya. Saya tegaskan sama kamu, aksi Edward yang ingin membunuh Shiva adalah terakhir kalinya kami bertemu. Karena setelah itu Edward menghilang seperti ditelan bumi. Yang paling membuat saya heran adalah kenapa saya tidak pernah menyadari bahwa dia adalah papa kamu. Padahal Om sudah mengenal kamu lama. Andrawina menghela nafas berat. Alan termenung memikirkan semuanya. Ia menjadi bimbang lantaran bingung mana yang harus dipercaya. Penuturan papi Shiva sangat masuk akal. Alan menjadi sedikit menaruh kecurigaan kepada papanya. Walaupun pria itu baik selama ini, namun tindakan penculikan papanya tidak bisa Alan benarkan. Dan selama 20 tahun pria yang menjadi papanya sekarang sangat pintar menyembunyikan masalah sebesar ini. Satu lagi, nama dia bukan Elnan Winston, tapi Edward Ashcroft. Alan semakin mengepalkan tangan. Saat ini ia merasa seperti orang paling bodoh di muka bumi. Maaf untuk perilaku saya kurang sopan, Alan sama Om. Saya punya permintaan maaf kepada kalian. Alan memantapkan hatinya. Ia rasa keluarga Andrawina tidak mungkin berbohong untuk masalah sebesar ini. Tolong bantu saya mencari keluarga kandung saya, dan tolong bantu saya menyelidiki siapa papa saya sebenarnya. Detik ini juga misi pertama telah dimulai. Mereka menyadari masalah ini sangat berhubungan satu sama lain. Edward, kamu telah bermain dengan orang yang salah. Bersambung.